Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afatullah dengan NPM 233402151 akan menjelaskan tentang apa manfaat peramalan yang berjudul Kopi Nusantara dan Tantangan Menebak Musim. Yang pertama, apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CP Kopi Nusantara? Peramalan punya peran penting banget dalam operasional CP Kopi Nusantara. Dengan peramalan yang baik, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan permintaan yang naik turun, terutama saat bulan-bulan ramai kayak akhir tahun dan bulan puasa. Manfaat utamanya adalah membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya berapa banyak stok yang harus disiapkan, kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan produksi, sampai gimana strategi distribusi ke retail modern. Kalau gak ada peramalan, bisa aja stok jadi kelebihan atau malah kurang, yang ujung-ujungnya merugikan. Dengan peramalan, perusahaan juga bisa menekan biaya penyimpanan, meminimalkan risiko kehabisan barang, dan menjaga kepuasan pelanggan karena produk selalu tersedia saat dibutuhkan. Intinya, peramalan bikin semua proses jadi lebih terencana dan efisien. Yang kedua, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Menurut saya, karena permintaan kopi dari CP Kopi Nusantara cenderung naik saat momen-momen tertentu seperti akhir tahun dan bulan puasa, berarti pola permintaannya termasuk musiman. Untuk kasus seperti ini, metode yang cocok adalah time series musiman. Contohnya, seasonal moving average yang bisa menangkap pola berulang dari tahun ke tahun, atau exponential smoothing. Karena peramalan ini lebih fleksibel karena menyesuaikan tren dan pola musiman secara bersamaan. Alasannya, metode musiman ini bisa membaca pola naik turunnya permintaan dari waktu ke waktu dan memperkirakan kapan lonjakan akan terjadi. Jadi, manajemen bisa lebih siap, misalnya tahu kapan tambah stok dan kapan bisa mengurangi produksi. Kalau pakai metode yang hanya melihat data secara umum tanpa mempertimbangkan musim, hasilnya bisa meleset jauh karena tidak memperhitungkan lonjakan tahunan yang sudah bisa diprediksi. Yang ketiga, jika saya menjadi manajer operasional, bagaimana saya akan menyusun langkah-langkah perbaikan dalam sistem peramalan yang sederhana namun efektif. Menurut saya, ada beberapa langkah agar peramalan yang tampak sederhana namun efektif. Yang pertama, kumpulkan data penjualan historis minimal 2-3 tahun terakhir. Data ini penting sebagai dasar melihat pola musiman dan tren tahunan. Yang kedua, identifikasi pola musiman yang berulang. Misalnya, kenaikan penjualan saat bulan puasa, libur akhir tahun, atau momen promo tertentu. Yang ketiga, pilih metode peramalan yang sesuai dengan karakteristik data, seperti seasonal moving average yang sederhana atau Winters method kalau ingin lebih presisi. Yang keempat, gunakan tools sederhana seperti Excel dulu untuk mulai. Excel juga sudah cukup banget untuk menguji metode dasar sambil belajar dan mengembangkan sistem. Yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Bandingkan hasil ramalan dengan data aktual. Jika terlalu meleset, bisa diganti metode atau dikombinasikan dengan pendekatan lain. Yang keenam, libatkan tim lain seperti bagian pemasaran dan penjualan. Mereka bisa kasih insight tambahan tentang tren pasar, promo mendatang, atau kebiasaan konsumen. Yang ketujuh, buat kalender musiman operasional. Jadi, setiap tahun sudah ada jadwal persiapan produksi dan distribusi berdasarkan hasil peramalan. Yang kedelapan, sederhanakan proses. Jangan terlalu rumit. Yang penting, sistem bisa jalan dulu, baru nanti dikembangkan lebih canggih kalau udah stabil. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peramalan di CP Kopi Nusantara mungkin bisa berjalan lebih efektif dan membantu perusahaan mengatasi fluktuasi permintaan dengan lebih siap dan tenang. Sekian untuk kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.